Lebih utama mana antara membantu orang tua dan menikah? Dan saya sudah mulai komunikasi dengan calon dan keluarga calon akhwat pasangan saya. Tapi di sisi lain gaji saya yang pas-pasan. Setiap bulan saya habiskan untuk dikirim ke orang tua dan kebutuhan sehari-hari saya. Saya takut jika sudah menikah tidak bisa lagi membantu kiriman uang kepada orang tua saya. Sekarang Anda punya rencana. Rencana Anda untuk pernikahan. Anda katakan saya khawatir ketika menikah tidak punya cukup biaya untuk menghidupi rumah tangga. Sementara ada orang tua yang sekarang tengah saya biayai. Saya terjebak di dilema di antara dua cinta. Cinta kepada ibu, cinta kepada calon untuk dinikahi. Mana yang harus diutamakan? Perhatikan janji dan solusi Allah di sini. Lihat kalimatnya baik-baik. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Hey, orang-orang yang tengah sendirian, single. Kalau jomblo agak kurang enak ya. Hey, orang-orang yang masih single. Ya, ayo dorong mereka untuk mau menikah. Tentunya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dan berlaku syarat ketentuannya. Ada kemampuan secara, awas hati-hati, secara mental, secara fisik, ada secara materi yang cukup untuk kepernikahannya. Dan turunan-turunan yang lainnya. Sekarang kalau Anda memenuhi itu, maka kata Quran, ayo dorong untuk menikah. Daripada nanti, maaf ya, keadaan Anda tumbuh berkembang, fisik Anda berkembang, emosi berkembang, ada kontrol yang tidak mulia di dalamnya, maka terjebak dalam perbuatan maksiat di situ. Maka dorong untuk menikah. Perhatikan, ini yang paling menarik. Dan ini intinya. Iyakunu fuqara, pakai in. Jika mereka merasa fuqara, fakir, kurang, merasa khawatir ketika menikah hartanya tidak cukup, Masya Allah, yughnihimullahu min fadli, maka Allah akan menjadikan mereka mampu bahkan kaya dalam rumah tangganya. Yughni dari kata ghaniyun, Allah jadikan kaya, bukan cuma cukup, kaya. Perhatikan janji Allah. Kita baca dengan keyakinan. Yang kedua ada janji di situ. Jika mereka merasa fakir, bukan miskin lagi, fakir, ya kurang, tidak cukup, maka yakinkan kata Quran, yughnihimullahu min fadli, Allah akan buat mereka kaya, bukan dari sisi mereka, min fadli, dari keutamaan yang telah Allah siapkan. Ada seorang ayah sakit, dirawat oleh anaknya sampai luar biasa maksimal, disuapin seperti diperlakukan ayahnya itu seperti diperlakukan saat ia kecil ya, ke toilet, diantarkan, dibersihkan kotorannya, macam-macam. Sampai satu kali anaknya komen, alhamdulillah ayah, aku telah bisa membalas jasa-jasa ayah, perawatan seperti ayah telah merawat saya waktu kecil. Apa jawab ayahnya? Tidak, nak, belum sampai kamu pada level itu. Kenapa ya? Karena aku merawat kamu dulu supaya kamu hidup, sedangkan engkau merawat saya sekarang untuk mengantarkan pada kematian. Ya, makanya nggak akan bisa balas orang tua itu, nggak akan bisa. Kalau nggak bisa balas, minimal bahagiakan, jangan sakiti lah. Kalau nggak bisa ngasih, minimal jangan sakiti. Wala taqul lahuma uffin, kata aja udah nggak boleh, bentak nggak boleh. Udah dikandung merat, nggak pernah dilepas, dikasih ASI, dirawat-rawat, disayang-sayang, dicium, dipeluk, bangun malam bangun, capek lelah, udah dewasa bentak-bentak. Ente siapa? Nggak malu Anda sama Allah? Di belakang keluh kesah, ada yang tega menggibahkan ibu bapaknya, ya, ada yang tega memaksa memberikan warisan, ada yang mempolisikan bapak ibunya. Anak kurang luar biasa itu ya. Saya nggak punya kata-kata untuk melukiskan itu. Kalau Allah tidak ingin memberikan sesuatu yang baru untuk meningkatkan, tidak akan diberikan ujian. Karena itu rumusnya dalam Al-Quran, ketika Anda mendapatkan ujian, jangan hadirkan keluhan. Karena tidak ada satupun ayat dan hadis meminta kita mengeluh. Kalau ada, saya akan jadi orang pertama yang mengeluh. Yang ada bahasannya di Quran meminta kita kemudian belajar dari semuanya itu. Silakan Anda cek Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 214. Ayat ini memberi gambaran orang-orang yang mengharapkan surga akan diberikan ujian hidup, supaya dengan ujian itu dia mendapatkan pahala. Sebab pahala itu bersanding dengan ujian. Kalau Anda pengen pahala, berarti Anda ingin diuji. Kalau tidak ada ujian, bagaimana mendapatkan pahalanya? Anda kalau nggak ikut ujian, Anda nggak akan dapat nilai. Di kampus yang tidak ujian, nggak akan punya nilai. Di sekolah yang tidak ujian, nggak akan ada nilai. Anak SD yang tidak ikut ujian, di rapotnya kosong. Jadi kalau Anda ingin punya rapot dengan nilai yang bagus, maka Anda harus melalui